Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channelku. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah ya. Ramalan Jayabaya bukan lagi sekadar dongeng, melainkan sebuah peta jalan yang menuntun kita untuk mengubah mimpi tentang masa depan yang lebih baik menjadi aksi nyata. Ini adalah bab tentang kebangkitan individu yang bersatu untuk menciptakan harmoni. Perjuangan ini dimulai dari arena yang paling sulit, mengatasi kemalasan dan kepasrahan. Selama berabad-abad, masyarakat terbiasa dengan narasi menunggu penyelamat, yang membuat mereka pasif dan cenderung menyalahkan keadaan. Namun, era ini menuntut perubahan pola pikir. Perjuangan sejati adalah perjuangan melawan mentalitas ini. Ini adalah tentang mengambil tanggung jawab penuh atas nasib diri sendiri, lingkungan, dan bangsa. Seorang Satria Piningit di era modern adalah seorang pemuda yang berani memulai usaha kecil dengan jujur, seorang ibu rumah tangga yang gigih mendidik anaknya, atau seorang pekerja yang tidak pernah berkompromi dengan integritasnya. Tantangan terbesar dalam mewujudkan babak baru ini adalah menghadapi zaman edan yang ada di dalam diri kita. Kita seringkali mengkritik korupsi di luar sana, padahal kita sendiri mungkin sering mengambil jalan pintas. Kita mengecam ketidakadilan, padahal kita sendiri seringkali bersikap egois. Perjuangan nyata adalah sebuah jihad akbar, yaitu perjuangan melawan godaan untuk berbuat curang, melawan keserakahan, dan melawan egoisme. Hanya dengan menaklukkan kegelapan di dalam diri, kita bisa memancarkan cahaya yang mampu menerangi orang lain. Selain itu, perjuangan ini juga menuntut kolaborasi. Ratu Adil dan Satria Piningit bukanlah entitas tunggal yang berjuang sendirian. Mereka adalah manifestasi dari sebuah semangat kolektif. Membangun Nusantara yang adil dan harmonis adalah sebuah pekerjaan besar yang tidak bisa diselesaikan oleh satu atau dua orang saja. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan jutaan tangan yang bersatu. Seorang guru yang berkolaborasi dengan orang tua murid, sebuah komunitas yang bersama-sama membersihkan sungai, atau para aktivis yang bersatu menyuarakan kebenaran. Mereka semua adalah perwujudan nyata dari semangat kolektif ini. Pada akhirnya, menanti Sang Ratu Adil dan Satria Piningit adalah sebuah janji yang harus kita tepati. Ini adalah janji untuk tidak menyerah pada keputusasaan, janji untuk terus berjuang demi kebenaran, dan janji untuk senantiasa memelihara harapan di dalam hati kita. Ramalan Jayabaya mengajarkan bahwa setiap akhir adalah awal yang baru. Dan babak baru ini dimulai dengan kita. Kita adalah Ratu Adil dan Satria Piningit yang ditunggu-tunggu. Dan perjuangan kita adalah perjuangan untuk memastikan bahwa warisan kebaikan ini tidak akan pernah padam. Ini adalah sebuah ajakan untuk melangkah maju, dari perenungan di atas kertas menuju aksi nyata yang mengubah dunia. Setelah menyadari bahwa kita bukan lagi penanti pasif, melainkan pelaku aktif, kini saatnya kita berbicara tentang bagaimana setiap langkah dan keputusan kita membentuk masa depan. Ramalan Jayabaya bukan lagi tentang takdir yang sudah tertulis, melainkan tentang takdir yang harus kita ukir dengan tangan kita sendiri. Perjuangan untuk menjadi Ratu Adil dan Satria Piningit bukanlah sebuah perlombaan, melainkan sebuah proses tanpa akhir. Ia adalah tentang konsistensi. Korupsi tidak bisa diatasi dalam semalam, dan keadilan tidak bisa ditegakkan hanya dengan satu tindakan heroik. Sebaliknya, perubahan besar datang dari akumulasi tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Seorang petani yang terus bekerja keras meskipun hasil panennya sedikit, seorang guru yang tak pernah lelah menginspirasi muridnya, atau seorang aktivis yang konsisten menyuarakan kebenaran. Mereka semua adalah pengukir takdir. Namun, mengukir takdir juga berarti kita harus siap menghadapi ujian dan kegagalan. Jalan menuju keadilan tidaklah mudah. Akan ada saat-saat di mana kita merasa lelah, putus asa, dan ingin kembali ke zona nyaman. Akan ada godaan untuk mengambil jalan pintas, untuk berkompromi dengan integritas, atau untuk menyerah pada kegelapan zaman edan. Disinilah makna sejati dari Satria Piningit diuji.
Seorang kesatria sejati tidak diukur dari kemenangannya, melainkan dari keberaniannya untuk bangkit setelah jatuh. Ia adalah sosok yang telah ditempa oleh kegagalan, dan justru dari kegagalan itulah ia menemukan kekuatan yang lebih besar. Pada akhirnya, Menanti Sang Ratu Adil dan Satria Piningit adalah sebuah narasi tentang pemberdayaan diri. Ia adalah pengingat bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, satu langkah demi satu langkah. Kita adalah seniman yang memegang pahat takdir, dan setiap keputusan yang kita ambil adalah ukiran yang akan membentuk masa depan. Masa depan Nusantara yang adil, makmur, dan harmonis bukanlah sebuah impian yang jauh, melainkan sebuah realitas yang kita ciptakan setiap hari. Dan ini adalah sebuah ajakan untuk tidak hanya bermimpi, tetapi juga untuk bertindak. Untuk tidak hanya merenung, tetapi juga untuk berjuang. Mari kita ukir takdir kita sendiri, bukan dengan menunggu, melainkan dengan berani mengambil langkah pertama dan terus melangkah, tak peduli seberapa berat tantangannya. Menjadi Ratu Adil dan Satria Piningit bukanlah sekadar tentang perubahan di level individu, melainkan juga tentang menciptakan efek domino kebaikan. Setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, memiliki potensi untuk menginspirasi orang lain dan menjadi teladan. Di tengah zaman edan, di mana moralitas seringkali menjadi kabur, sosok yang memiliki integritas dan keberanian akan menjadi cahaya di tengah kegelapan. Mereka adalah mercusuar yang menuntun orang-orang yang tersesat. Ramalan Jayabaya mengajarkan kita bahwa perubahan besar seringkali tidak dimulai dari kekuasaan atau uang, melainkan dari pengaruh positif. Seorang pemimpin sejati adalah pemimpin yang mampu menginspirasi orang lain untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, bukan dengan paksaan, melainkan dengan keteladanan. Menginspirasi orang lain berarti kita harus siap untuk berbagi kisah. Kisah tentang kegagalan yang kita hadapi, tentang perjuangan yang kita lalui, dan tentang kebahagiaan yang kita temukan dalam berbuat baik. Kisah-kisah ini adalah bukti nyata bahwa kebaikan bukanlah sebuah utopia, melainkan sebuah realitas yang bisa dicapai. Dengan membagikan kisah kita tidak hanya menginspirasi, tetapi juga membangun sebuah komunitas yang saling mendukung, sebuah jejaring kebaikan yang akan tumbuh dan berkembang. Selain itu, menjadi teladan juga berarti kita harus memiliki ketahanan mental. Dunia seringkali akan mencoba menjatuhkan kita ketika kita memilih jalan yang benar. Akan ada cemoohan, kritikan, dan rintangan. Namun, seorang Satria Piningit sejati adalah sosok yang tidak pernah goyah. Ia memiliki keyakinan yang kuat pada nilai-nilai yang ia yakini, dan ia tidak pernah membiarkan pendapat orang lain menghentikannya. Ketahanan ini adalah kekuatan yang paling berharga, yang memungkinkannya untuk terus memancarkan cahaya, bahkan di tengah badai. Pada akhirnya, Ramalan Jayabaya adalah sebuah narasi tentang transformasi. Transformasi dari individu yang pasif menjadi individu yang aktif, dari individu yang egois menjadi individu yang peduli, dan dari individu yang pesimis menjadi individu yang penuh harapan. Kita adalah cahaya yang ditunggu-tunggu, dan tugas kita adalah untuk terus bersinar, sehingga kita bisa menginspirasi orang lain untuk ikut bersinar juga. Dengan demikian, kita tidak hanya menanti fajar yang baru, melainkan menciptakan fajar itu sendiri, satu hati demi satu hati, satu langkah demi satu langkah.